Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Oke, selamat siang, traders. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 untuk webinar pada siang hari ini, kita mulai saja ya membahas mengenai hal yang menarik nih bagi rekan-rekan yang sangat interest terhadap equity market. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah familiar, mungkin dengan dividen, itu adalah sesuatu hal yang ibaratkan bagi hasil dari perusahaan yang didistribusikan terhadap mereka yang memegang saham tersebut. Nah, kita akan bahas nih mengenai dividen hunter dan bagaimana cara kita agar menjadi seorang dividen hunter yang smart agar tidak terjebak oleh yang namanya dividen trap. Nah, sebelum kita mulai, kita akan share terlebih dahulu mengenai bahwa pada bulan Maret ini merupakan bulan perdagangan berjangka komoditi. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan kalau misalkan share seputar trading, baik itu di sosial media, di grup, apapun itu, jangan lupa untuk ramaikan dengan gunakan hashtag Ayo Trading Berjangka, kemudian literasi perdagangan berjangka. Trading berjangka itu mudah, sukses trading berjangka, dan bulan berjangka komoditi. Mari kita ramaikan mengenai bulan berjangka komoditi ini dengan perdagangan komoditi yang jauh lebih sehat dan lebih maju lagi. Dan sebelum ke materi, saya ingin menginformasikan nih hal yang menarik seputar reward program Maxco. Jadi, Maxco mengadakan reward program hingga bulan Agustus nanti. Kalau misalkan rekan-rekan melakukan trade dan juga terakumulasi dari sisi jumlah lotnya, maka bisa di-redeem ya kalau misalkan sudah achieve lot tertentu. Tentu ini merupakan event yang menarik untuk rekan-rekan yang hobi trading dan juga ingin mendapatkan bonus. Nah, bisa ikuti program reward ini. Jangan sampai ketinggalan karena ini terbatas hingga ke bulan Agustus nanti. Oke, mungkin dari sisi reward program nanti akan saya detailkan lagi pasca webinar pada siang hari ini. Saya ingin share terlebih dahulu terhadap materi pada siang hari ini mengenai dividen hunter dan bagaimana cara kita menjadi seorang dividen hunter yang smart. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya akan share screen terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Di sini tips cuan dari dividen hunter yang notabene
adalah sesuatu hal yang menarik untuk kita kaji. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, dividen itu apa sih? Nah, kalau secara definisi bahwa dividen merupakan sebuah rasio dari laba perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang saham atau investor-investor mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa dividen sederhananya adalah bagi hasil dari laba perusahaan terhadap investornya. Tentu dividen ini merupakan sifatnya pasti. Nah, karena pasti inilah mereka sangat banyak yang tertarik untuk melakukan aktivitas dividen hunter yang mana notabene itu ada suatu hal yang bisa menguntungkan untuk mereka karena bersifat pasti dan juga bisa menambah portfolio yang bagus untuk di saham mereka miliki. Namun, akan tetapi bahwa dividen hunter ini perlu kita waspadai karena ketika biasanya perusahaan sudah membagikan dividen, ada potensi aksi profit taking, bahkan ada aksi sell off yang massal yang membuat mungkin saham yang rekan-rekan beli itu mengalami ARB ataupun turun dengan signifikan. Nah, balik lagi tadi definisi mengenai dividen. Sekarang dividen hunter itu apa? Jadi pelaku pasar ataupun investor ataupun trader yang melakukan aktivitas trading saham hanya mengincar dividennya saja. Jadi ada istilah yang namanya di dalam saham itu cumulative date atau hari terakhir di mana investor itu tercatat memiliki saham yang bersangkutan. Nah, jadi rekan-rekan katakanlah bisa nih beli pagi, kemudian di holding sampai sore hari, kemudian ketika besoknya rekan-rekan bisa menjual saham tersebut dengan catatan ketika beli itu berada di cumulative date sehingga rekan-rekan tercatat memiliki saham di perusahaan tersebut sehingga bisa mendapatkan dividen di kemudian hari. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin memahami dividen hunter, rekan-rekan harus memahami dulu yang pertama itu ada yang namanya istilah cumulative date ya. Jadi menariknya untuk di dividen hunter ini, trader atau rekan-rekan tidak perlu membeli ataupun memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang lama. Rekan-rekan bisa beli H-1 sebelum cumulative date atau ketika cumulative date itu sendiri, karena itu sudah tercatat rekan-rekan memegang saham yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sudah memegang saham yang bersangkutan, ketika di esok hari rekan-rekan mau jual setelah cumulative date, itu rekan-rekan bisa tetap juga mendapatkan dividen ya. Nah, kenapa kita harus menjadi dividen hunter nih? Karena yang sudah saya katakan bahwa di dalam equity market itu kita bisa mendapatkan opportunity dua arah ya. Yang pertama dari sisi capital gain ataupun keuntungan dari fluktuasi harga dan juga dividen. Nah, dividen ini itu sifatnya sudah pasti gitu. Jadi ketika perusahaan mengalami keuntungan, mereka pasti akan membayar dividen dan kita tidak perlu menunggu lama untuk holding kira-kira beberapa bulan ataupun beberapa periode seperti itu. Dan yang ketiga, volatilitasnya tinggi. Nah, biasanya perusahaan yang akan memberikan dividen itu menjelang pembagian dividennya itu volatilitasnya cukup tinggi ya, sehingga kita bisa mendapatkan dua arah, baik dari sisi dividennya dan juga capital gain. Nah, menarik kan bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk menjadi dividen hunter, nanti saya akan kasih tips dan trik untuk menjadi seorang dividen hunter. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengetahui website terlebih dahulu mengenai kapan perusahaan yang bersangkutan itu akan membagikan dividen. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan yang senang untuk trade ataupun invest di Indonesian Stock bisa pergi ke RTI Business ya, ataupun ke saham idx.com. Nah, di sini kita bisa melihat nih saham-saham apa saja yang
akan membagikan dividen. Kita yang pertama lihat dulu dari sisi kumulatif date-nya atau cum date-nya, karena ini merupakan hari terakhir di mana pemegang saham atau trader ketika membeli saham itu tercatat sebagai pemegang saham. Dan biasanya H+1-nya itu adalah disebutnya X-date. Jadi rekan-rekan bisa menjual saham yang rekan-rekan sudah beli ketika X-date dan tetap akan mendapatkan dividen ketika payment date-nya. Gitu. Katakanlah di sini dari saham ITMG ya, atau kode di sini ITMG, Indo Tambang Raya Megah, kumulatif date-nya tanggal 10 April. Katakanlah rekan-rekan beli 10 April, kemudian tanggal 11 Aprilnya rekan-rekan jual. Nah, rekan-rekan bisa mendapatkan dividen itu ketika payment date-nya atau ketika tanggal 18 April. Tentu rekan-rekan tidak perlu menunggu lama ya, karena dengan Anda membeli ketika H-1 cum date ataupun ketika cum date, rekan-rekan bisa mendapatkan dividen ketika payment date itu dilaksanakan. Nah, kalau misalkan saham US bagaimana Pak Adam? Nah, kalau misalkan saham US, rekan-rekan bisa menggunakan dividen kalender dari website nasdaq.com. Nah, rekan-rekan bisa tulis nih. Jadi, sebelum rekan-rekan ingin menjadi dividen hunter, lihat dulu nih saham mana saja sih yang akan membagikan dividen di periode tertentu, katakanlah di bulan April nanti. Nah, karena rekan-rekan di sini katakanlah yang join banyak yang menggunakan broker Maxco, jadi di bulan April nanti ada salah satu produk saham di Maxco, namanya itu Verizon Communication, akan membagikan dividen ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan tools TradingView. Di TradingView ini rekan-rekan bisa melihat ya dari sisi kapan saham yang bersangkutan itu akan membagikan dividen. Nah, rekan-rekan bisa dilihat bahwa kode D ini merupakan pembagian dividennya itu kapan. Nah, untuk Verizon Communication itu sendiri, dividen akan dibagikan ketika Kamis 6 April ya. Jadi dividen di sini ini merupakan X date-nya. Jadi rekan-rekan bisa beli H-1 sebelum tanggal 6 April, yakni di hari Rabu tanggal 5 April. Nah, tanggal 5 April tersebutlah yang disebut dengan cum date. Karena kalau misalkan sudah masuk ke tanggal 6 April, rekan-rekan beli saat 6 April atau ketika X date, rekan-rekan tidak akan mendapatkan dividen. Tentu rekan-rekan harus membelinya H-1 sebelum tanggal 6 April 2023 ini yang bertepatan di hari Kamis minggu depan. Nah, tentu kalau misalkan rekan-rekan beli saham Verizon Communication, katakanlah akan ada potensi mendapatkan gain berapa persen nih? Berapa persen sih? Nah, mungkin di sini bertanya ya, rekan-rekan kalau misalkan saya beli H-1, kira-kira dividennya berapa persen ya? Misalkan dari saya beli 10 juta, katakanlah seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan mungkin bisa melihat ada jumlah, kemudian ada X-date, dan juga tanggal pembayarannya. Saya sudah jelaskan bahwa X-date itu rekan-rekan sudah bisa jual sahamnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin beli, itu sarankan H-1. Nah, per lembarnya atau per lotnya itu mendapatkan 0,652 sen atau kurang lebih 6 ribuan lah, seperti itu, 6 ribu rupiah. Nah, ketika rekan-rekan sudah beli H-1-nya, rekan-rekan akan mendapatkan dividen itu ketika Mei tanggal 1 ya. Nah, untuk menghitung besaran persentasenya, kira-kira berapa sih yang saya ada potensi untuk mendapatkan dividen di saham Verizon ini? Nah, ada rumusnya rekan-rekan. Jadi di sini saya akan share terlebih dahulu ya menggunakan kalkulator. Jadi untuk menghitungnya bahwa pertama kita harus lihat dulu nih dividen per share-nya itu berapa. Katakanlah 0,652 per lembarnya. Nah, dibagikan harga running pada saat
ini katakanlah contohnya ya, harga saat ini itu berada di sekitar 38,66. Kita tulis 38,66. Nah, oke, hasilnya 0, sekian itu dikali 100 karena kita ingin melihat dalam bentuk persentase. Jadi ada potensi rekan-rekan itu mendapatkan gain 1,6%. Jadi katakanlah rekan-rekan di sini beli dengan nominal 10 juta, rekan-rekan itu bisa mendapatkan 1,6% dari 10 juta ya, which is at least 160 ribuan something lah, seperti itu. Menggiurkan kan gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang pasti karena dividen itu merupakan laba dari perusahaan yang di-share, didistribusikan ke pemegang saham yang bersangkutan. Nah, akan tetapi waspadai ini rekan-rekan terhadap yang namanya dividen trap. Jadi sederhananya dividen trap itu merupakan sebuah trap atau jebakan ketika banyak trader yang membeli saham yang bersangkutan, ketika sudah masa ex-date-nya, itu sahamnya cenderung bergerak turun. Nah, kita akan ambil contoh yang ada di sini. Oke, di sini merupakan pembagian dividen ya, ketika tanggal 9 Januari 2023. Dan garis vertikal biru yang saya tandai di sini, ini merupakan cumulative date atau hari terakhir pemegang ataupun trader dicatat sebagai pemegang saham. Nah, kita akan lihat nih harga pada saat cum date itu berapa, di sekitar 41,98. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa ketika pembagian dividen ini terjadi, kalau misalkan saya zoom out di sini ya, supaya rekan-rekan lihat bahwa ketika pembagian dividen terjadi, yang terjadi adalah gap down cukup dalam. Nah, kalau misalkan kita hitung gap down-nya dari opening ke area sini, itu minus 1,6%. Nah, oke, sekarang kita akan hitung. Kalau misalkan kita beli saat cumulative date, kita akan potensi mendapatkan return berapa ya? Nah, kita balik lagi nih ke rumus yang tadi ya. Kita masukkan ke kalkulator bahwa per lembarnya cenderung investor mendapatkan 0,652 per lembarnya. Kita masukkan 0,652 dibagi harga pada saat Anda membeli ya, katakanlah ketika cum date atau H-1 sebelum ex-date, itu di harga 41,98 sama dengan dikali dengan 100 ya, supaya dalam bentuk persentase. Oke, rekan-rekan ada potensi untuk mendapatkan 1,5%. Nah, katakanlah rekan-rekan membeli 10 juta, katakanlah rekan-rekan akan mendapatkan 150.000. Akan tetapi in the next day sahamnya itu drop kurang lebih 1,6%, which is ini hasilnya BEP. Jadi rekan-rekan mendapatkan dividen dengan pasti, tapi rekan-rekan itu mendapatkan yang namanya capital loss. Nah, tentu ini yang disebut dengan dividen trap. Bagaimana Pak Adam untuk menyikapi agar kita tidak terkena yang namanya dividen trap? Nah, ini menarik. Jawabannya adalah beli saham yang bersangkutan yang akan memberikan dividen kalau bisa 1-2 minggu ke belakang. Sehingga rekan-rekan bisa berpotensi untuk mendapatkan capital gain dan juga mendapatkan dividen. Sebagai contoh di saham Verizon ini ya, kita tahu bahwa di tanggal 6 April nanti ini merupakan tanggal di mana rekan-rekan bisa jual saham yang bersangkutan dan tetap mendapatkan dividen ketika tanggal 1 Mei nanti ya. Oke, kita tahu bahwa sebelum ke tanggal ini, harga sahamnya kan melonjak ya. Dari harga yang relatif rendah di sini, mendekati area support 36,5, sudah naik at least, sudah naik at least hampir 7%. Nah, kalau misalkan rekan-rekan beli
di harga 36,5 dengan nominal katakanlah 10 juta, rekan-rekan sudah mendapatkan untung kurang lebih 600 ribuan atau hampir 17 ribuan. Nah, ketika katakanlah cumulative date gitu, rekan-rekan bisa menjual hanya mendapatkan capital gain-nya saja atau menunggu 1 hari agar rekan-rekan bisa mendapatkan dividen 1,5%-an seperti itu. Itu bisa saja. Nah, itulah kalau misalkan kita ingin mendapatkan tips dari dividen, ini salah satu tipsnya ya dari saya, bahwa yang pertama, saya sudah tunjukkan dan saya sudah ajak rekan-rekan juga untuk mengunjungi website tertentu untuk melihat kapan perusahaan membagikan dividen dengan mencari dividen kalender, baik di saham Indonesia ataupun US stock. Kemudian kita melakukan riset dulu dong sebelum membeli perusahaan yang membagikan dividen, seperti growth-nya yang baik, kemudian cash flow-nya yang baik. Nah, kemudian kita lihat perusahaannya liquid atau tidak gitu ya, masuk ke kategori blue chip atau tidak gitu ya. Nah, ini yang jauh lebih penting adalah beli kalau bisa 3 sampai 5 minggu sebelum yang namanya cumulative date gitu ya. Oke, tadi kita sudah share bahwa kalau misalkan kita beli saat cum date, itu berpotensi di next day-nya atau ketika X date itu sahamnya ada potensi untuk bergerak turun ya. Ketika rekan-rekan membeli saat cum date di sini ya, cum date di sini. Nah, untuk menyikapi ketika rekan-rekan beli saat cum date kemudian ketika X date-nya itu langsung di ARB-in atau ketika X date-nya langsung terjun, nah rekan-rekan bisa cicil dulu nih di beberapa minggu sebelumnya. Katakanlah rekan-rekan bisa beli ketika 5 hari sebelum cum date, atau bisa lebih mundur lagi ketika 1 minggu sebelum cum date, atau bahkan di 2 minggu sebelum cum date, sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan capital gain di sini dan juga plus dividen saat menjelang X date seperti itu. Namun pembayarannya biasanya di beberapa minggu ke depan seperti itu. Ini adalah tipsnya begitu rekan-rekan. Nah, jadi kalau misalkan kita beli jauh-jauh hari sebelum cum date dengan 5 hari ataupun sebelum jauh-jauh hari 2 sampai 3 minggu, rekan-rekan bisa jual ketika cum date dengan hanya mendapatkan capital gain saja, atau mau holding 1 hari agar bisa mendapatkan dividen juga. Jadi ini tips bagi rekan-rekan yang ingin trading dan menjadi seorang dividen hunter yang smart. Nah, mungkin sekian dari webinar pada siang hari ini, tips membahas mengenai bagaimana cara menjadi dividen hunter yang smart. Kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan, boleh, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Kalau misalkan rekan-rekan ingin bertanya, langsung di kolom chat saja, atau mau open mic, silahkan. Atau rekan-rekan yang ada di YouTube, boleh bertanya, tidak usah malu-malu ya. Seperti itu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin share terlebih dahulu terhadap, sebentar. Saya ingin share mengenai update dari sisi market ya, terutama movement dari sisi US dollar terlebih dahulu ya. Karena kita tahu market mover pada saat ini all eyes still on US dollar dan juga all eyes still on Federal Reserve. Dan pada saat ini kita tentu mendapatkan sesuatu hal yang cukup ekstrim dari sisi event ekonomi di luar kalender ekonomi, yang mana ada beberapa bank yang kolaps ya beberapa waktu lalu, seperti Silicon Valley, kemudian Signature, dan yang baru-baru ini itu ada Credit Suisse dan juga Deutsche Bank yang mengalami kekurangan likuiditas ya, yang membuat saham yang bersangkutan itu turun. Tentu ini akan membuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Fed itu akan sedikit minim ya, sehingga di beberapa minggu ke belakang, hampir 2 minggu, ini US dollar mendapatkan sentimen yang relatif bearish ya dari sisi movement-nya.
Nah, rekan-rekan tentu waspadai ya pergerakan downtrend di sini terhadap aksi profit taking, karena sederhananya Jumat itu identik dengan aksi yang namanya profit taking. Walaupun saya tidak mengatakan pasti akan terjadi profit taking, tapi sangat lumrah sekali partisipan pasar, bank-bank besar, hedge fund itu melakukan likuidasi posisi ketika menjelang over the weekend. Jadi ada kemungkinan bahwa US dollar itu berpotensi untuk kembali rebound ya, apalagi pada saat ini harganya sudah mendekati area support 102 ya. Dan akan ada rilis data ekonomi tentunya di malam nanti berkaitan dengan data US, dan ketiga data ini merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi, karena kita tahu bahwa komponen inflasi itu tidak akan semerta-merta naik sebelum ada data-data minor seperti personal income dan juga personal spending dan juga yang namanya PCE index atau personal consumer expenditure atau tingkat pengeluaran konsumen. Bila mana ketiga data ini menunjukkan adanya improvement atau ada tanda-tanda gejala nilainya tetap tinggi ya, yang mana kita tahu nilai core PCE yang diharapkan oleh Federal Reserve itu di sekitaran 0,3% ya. Untuk bisa mendorong inflasi turun ke target mereka, at least nilai PCE-nya itu harus di angka 0,3%. Kenapa 0,3%, Pak Adam? Ya, kalau misalkan 0,3% dikali 12, itu hasilnya 3,6%-an, which is itu nilai inflasi yang wajar. Tapi kalau misalkan nilainya masih tetap di angka 0,6 atau bahkan lebih, ya which is ini ada potensi inflasi di US masih stay di level yang tinggi, sehingga hal ini bisa membuat yang namanya penguatan terhadap US dollar. Kenapa bisa menguat? Karena ada ekspektasi bahwa Fed itu akan menaikkan suku bunga kembali lebih agresif dan akan mempertahankan stance hawkish mereka seperti itu. Jadi menarik untuk kita memperhatikan data nanti malam, karena di jam 7:30 ini ada potensi market bergerak volatile dan ada potensi range itu bisa membesar dan juga pergerakan yang cukup hektik karena core PCE ataupun data yang berhubungan dengan inflasi ini hal yang diperhatikan oleh tidak hanya Federal Reserve tapi juga partisipan pasar secara global. Mereka yang bekerja di institusi, mereka yang memiliki bisnis besar, memantau yang namanya inflasi, khususnya di US itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dari sisi update market dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di hari ini. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan insight. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh, silahkan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Kita coba kembangkan habit yang positif, karena dengan rekan-rekan bertanya, akan memberikan insight kepada rekan-rekan yang lain juga yang join terhadap webinar pada siang hari ini. Seperti itu. Saya lihat dari YouTube tidak ada pertanyaan dan dari aplikasi Maxco pun tidak ada. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mention kembali mengenai reward program dari Maxco Futures ya, bahwa jangan lupa untuk melakukan atau share kepada rekan-rekan atau bagi rekan-rekan yang memiliki hobi trading tapi ingin dapat cashback dalam bentuk reward, bisa nih ikuti program kami terbatas hingga bulan Agustus saja. Dan ini bisa rekan-rekan redeem saat lotnya sudah tercapai. Jadi selain rekan-rekan bisa ada potensi mendapatkan opportunity profit, rekan-rekan juga bisa mendapatkan reward dalam bentuk ya emas, batangan emas, ataupun handphone, dan lain sebagainya, sehingga rekan-rekan bisa enjoy melakukan trade-nya seperti itu. Oke, itu saja mungkin apa yang ingin saya share. Terima kasih. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.